Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast. Hari ini saya sebagai host, nama saya Akbar. Saya ditemani oleh tamu spesial kita dari Nutanix yang sehari-hari yang sudah bekerja mengenai data center. Ini dia Om Petrus. Halo Om Petrus. Halo, Ya, bagaimana kabarnya Om Petrus? baik. Ya, saya dengar nih kabar-kabarnya Nutanix itu sudah 5 kali ya di posisi leader HCI. Ya, jadi untuk market leader teknologi hyperconverged, ya. Jadi sudah 5 tahun ini memang sebagai leader di segmen ini, ya. Berangkat dari teknologi hyperconverged yang menyatukan teknologi dari server, storage, dan virtualisasi dalam satu perangkat. Benar. Ya, nah ini tentu saja memudahkan customer gitu ya, teman-teman customer untuk memanage infrastrukturnya. Jadi nggak perlu lagi banyak dashboard lah ya untuk mengetahui sisi data centernya. Ya, dan ini sudah dikembangkan juga ke arah cloud ya. Jadi Nutanix saat ini sudah mensupport teknologi cloud native. Ya, jadi kalau misalnya nanti ke depannya ingin menggunakan teknologi ini ke arah public cloud pun Nutanix sudah mensupportnya. Kira-kira gitu, Pak Akbar. Oke, wah berarti keren banget ya Nutanix ya. Nah, mengenai kondisi saat ini mungkin kita memang sudah mulai ada yang offline, tapi ada sebagian besar juga masih work from home. Nah, itu kira-kira ada nggak sih solusi Nutanix yang relevan dengan kondisi work from home itu seperti itu? Untuk memfasilitasi ya teman-teman customer yang masih work from home, Nutanix punya teknologi solusi untuk end user computing. Ya, Oh ya. jadi perangkat yang sama itu kita bisa posisikan sebagai workplace gitu ya, workplace buat teman-teman customer gitu ya. Jadi dengan dibantu dengan kombinasi solusi dari Citrix atau Iya. menggunakan dari frame Nutanix ya, yang menyediakan virtual desktop untuk mengakses aplikasi yang di data center ya. Jadi selain dari sisi kemudahan dan flexibility juga ada sisi security. Ya, jadi Oh, semua data itu ada di data center, berarti lebih aman ya? lebih secure. Lebih secure. Oke, benar benar. Jadi pas banget nih bagi kita yang masih kerja di rumah gitu ya, supaya gimana lebih aman bisa menggunakan salah satu solusinya Nutanix yang bisa pakai Citrix tadi ya, bisa pakai Frame gitu ya. Betul sekali. Oh, nah solusi itu karena tadi sudah berbicara mengenai cloud, berarti di Nutanix ini kita bisa meng-combine antara, Nutanix ini on premise ya Pak Petrus ya? Kita bisa combine antara on premise dan public cloud kah seperti itu? Hybrid kah sudah masuk solusinya? Ya. Oh, berarti Nutanix sudah masuk ke dalam hybrid cloud ya. Nah, selain solusi IUC, kira-kira di data center itu ada solusi apa lagi yang ditawarkan Nutanix? Mungkin bisa dikasih contoh slide show-nya? Kelihatan gimana nih Pak Petrus nih? Oke, ya. Jadi melanjutkan yang tadi ya, Iya. Nutanix sebagai HCI. Sekarang Nutanix itu sebagai multi cloud management. Ya, kalau kita lihat teknologi ini sudah dikembangkan ke arah multi cloud juga, karena memang kenyataannya pada saat ini public cloud pun ada bermacam-macam. Benar. Teknologinya tergantung sisi customer bisnisnya ya. Jadi dengan menggunakan Nutanix yang menjembatani sisi on-premise data center, kemudian ke arah public cloud, itu dimungkinkan juga kita mempunyai aplikasi mobility yang fleksibel. Ya, Oke. jadi selain mendukung yang on-premise, aplikasinya itu bisa kita push juga ke arah public cloud. Ya, tentu Oh, saja dengan teknologi yang terbaru ya, kontainer, iya Kubernetes benar. seperti itu ya. Iya. Nah ini kalau kita lihat dari chart ini di data center selain dari sisi compute juga kita bisa lihat dari sisi storage. Nah di Nutanix juga sama ya, kita bisa memanfaatkan perangkat yang sama untuk mendapatkan feature dari storage seperti NAS misalnya ya. Tentu Mhm. saja kita punya file sharing ya. Mhm mhm, Nah file benar. sharing itu kita bisa manfaatkan juga di perangkat Nutanix, nggak perlu beli perangkat baru lagi ya. Kemudian kalau misalnya nanti perlu object storage buat teman-teman developer bikin aplikasi gitu ya, nah itu juga udah ready di sana
ya. Kemudian ada juga mungkin kita tentu saja punya database. Ya, database itu biasanya butuh volume gitu ya. Ya, volume ini juga ada di Nutanix ya. Kemudian di situ ada produk yang namanya Mine, itu sebenarnya adalah backup ya. Jadi backup solution untuk di sisi Nutanix-nya. Nah, ini lengkap sekali ya. Jadi kalau dulu kita butuh banyak perangkat di data center untuk mendapatkan fitur-fitur ini, sekarang kita nggak perlu. Jadi dengan perangkat yang sama, kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang berbeda dengan menggunakan solusi dari Nutanix. Ya. Kemudian di tengah itu ada Era. Nah, Era ini produk terbaru dari Nutanix untuk membantu teman-teman memanage database. Nah, database production tentu saja beresiko sekali kalau kita melakukan operation ya di atasnya, apa itu patching, backup gitu ya, atau mungkin update ya. Nah, itu dengan database services dari Nutanix, risiko teknologi atau risiko mengupdate itu diambil alih ya dari Nutanix karena sudah ada automation-nya. Jadi kalau melakukan patching gitu ya, kemudian update, kita nggak perlu melakukan secara manual ya karena sudah dibantu oleh database service dari Era. Dan yang posisi paling kanan itu ada VDI, ini yang tadi kita bahas ya untuk end user computing. Nah, kemudian yang di bawah blok paling besar itu ada Cloud Manager. Nah, Cloud Manager ini berisi sekumpulan software-software untuk memanage yang tadi multi cloud tadi ya. Jadi kalau kita punya on-premise sama yang di public cloud, bisa kita manage secara satu kesatuan, itu menggunakan blok yang di Cloud Manager ini. Begitu kira-kira. Oke, banyak sekali ya solusinya ya, dan satu platform ini kita sudah hybrid cloud ya, bisa di dalam on-premise dan bisa di cloud. Betul. Wah, banyak. Oke. Nah, di sini ada yang spesial mengenai Nutanix Era gitu ya. Saya baru dengar ini database services. Nah, sebenarnya ada nggak sih produk lain yang mirip seperti Nutanix Era ini, Om Petrus? Iya, kalau kita lihat ya market untuk Nutanix Era database services Iya. ini yang benar-benar integrated dengan infrastrukturnya itu cuma baru Nutanix. Ya, Oke, Nutanix Era ini support database apa aja, Om Petrus? multiple database. Jadi Multiple. jadi kita ada support dari Oracle, Mhm. kemudian MS SQL, Postgre, MySQL, bahkan sampai SAP HANA pun disupport di Oke. situ. Wah, cukup Ya, banyak ya. betul, Apalagi semua perusahaan itu kebanyakan menggunakan database. betul. Nah, soal database nih kan, paling banyak database mungkin di dunia perbankan. Nah, ini ada nggak sih relasinya, Om Petrus, mengenai saat ini kan dunia perbankan sudah masuk ke dalam solusi BI-Fast gitu ya. Ada nggak sih solusi Nutanix ini yang relevan dengan BI-Fast di perbankan seperti itu? Iya, tentu saja ya BI5 itu butuh database ya. Benar. Jadi benar related banget dengan Nutanix Era ya. Jadi kalau kita mau mendeploy database dengan cepat untuk kebutuhan BI5 ini gitu ya, kita bisa menggunakan Nutanix Era. Oke. Ya, jadi Nutanix Era ini akan membantu proses deployment BI5 dengan cepat. Jadi kita nggak Oh. lakukan secara manual lagi untuk database-nya. Nah, untuk aplikasinya bagaimana, Om Petrus? Nah, aplikasinya juga bisa running di perangkat yang sama. Jadi running di Hmm. Nutanix Cloud Infrastructure-nya ya. Jadi database dan kemudian aplikasinya running secara berdekatan dan tentu saja itu meningkatkan performa dari si aplikasi tersebut ya karena udah letaknya berdekatan, nggak perlu lagi storage yang terpisah yang tentu saja meningkatkan latensi ya. Nah, ini udah dekat sekali, tentu saja performance-nya akan lebih baik gitu. Oh, nah tadi mengenai aplikasi ya, saya dengar juga ada menyebutkan kontainer. Nah, ini menarik nih. Jadi, apakah di Nutanix itu sudah support nih kontainer, Om Petrus? Nah, kalau support itu di mana sih automation-nya seperti itu? Apa sih yang memudahkan? Kenapa orang memilih Nutanix gitu ya untuk menggunakan workload kontainer? Ya. Ya, jadi kontainer kan memang kelanjutan dari virtualisasi ya. Iya. Nah, jadi kontainer ini dipilih karena memang lebih optimize. Ya, tentu Oh, saja dia karena bentuknya kecil jadi lebih efisien ya dari segi cost dan performa juga gitu ya. Nah, di Nutanix sudah ada yang namanya Carbon. Ya, iya. Carbon ini platform ready lah. Ya, Oh, tinggal di enable aja. Jadi teman-teman langsung dapetin feature
kontainer tadi. Ya, jadi kita bisa memanage yang virtualisasi dan yang kontainer dalam satu platform. Oke. Ya, dan tentu saja ini lebih efisien jadinya kan. Iya Kita iya nggak iya. perlu software terpisah, nggak perlu platform terpisah. Kita bisa manage di perangkat yang sama. Nah, Oh, gitu. nah, eee, cukup menarik ya sobat berkawan. Jadi ternyata ada yang meminimum cost gitu ya, kalau kita sudah menggunakan kontainer, otomatis karena resource-nya kecil, akan lebih efisien dari sisi cost kita. Nah, tapi kan yang kita tahu sebagian besar menggunakan kontainer itu di public cloud, Om Petrus. Nah, di Nutanix ini apakah support juga misalnya dia lempar kontainernya ke dalam public cloud aplikasinya seperti itu? Iya, di-support ya. Di-support juga Ya, ya? jadi tadi lanjut ya dari Mhm, Carbon ya. Carbon kan platform ya. iya benar. Nah, ketika teman-teman developer sudah meng-create aplikasinya, build aplikasi di situ. Iya Kemudian nanti di situ ada pilihan juga untuk mau deploy di on-premise iya. atau di public cloud. Apapun itulah gitu ya. Iya iya. Nah, itu ada nama modulnya namanya Calm ya, Cloud Automation Oh, Lifecycle Manager. Nah, dengan Calm ini kita bisa pilih tuh deployment-nya mau di on-premise atau mau di public cloud. Ya, jadi dengan udah kode yang sama, nggak ada perubahan gitu, kita bisa iya. langsung deploy aplikasi kita, ya. Oh, langsung dilempar automation itu Langsung ya? dilempar. Bahkan nanti Oh. bisa kita bikin marketplace-nya. Wah, enak Ya, banget jadi ya. nanti teman-teman, yang lain kalau misalnya mau deploy aplikasinya itu nggak usah, ngerepotin yang lain, bisa self service sendiri gitu ya dari Oh. marketplace-nya. Wah, enak banget ya. Nah, kalau kita tadi sudah dengar berbagai solusi nih, mungkin ini, bisa diterapkan di semua general industri ya, Om Petrus ya? Betul. Kayak mining gitu ya, banking, asuransi, lalu juga bisa juga di pabrik, industri, komersial, atau media, mungkin kita juga. Nah, ada file sharing juga tadi ya. Jadi mungkin kalau kita tahu ya, file-file media itu cukup besar, boleh nih kita bisa pakai solusi Nutanix di dalamnya. Nah, eee, dari sini Om Petrus yang saya ingin tanyakan, mungkin nggak sih kita itu beli Nutanix dulu yang kecil dulu, lalu kan kita nggak tahu ke depannya tuh seperti apa gitu ya. Nah itu gimana sih dari sisi Nutanix itu untuk mengatasi seperti itu Ya, gitu ya? ya. Iya, jadi, selain dari sisi teknologi, Nutanix juga, membantu dari sisi proses ya. Ya, Iya, jadi kalau, sebelum Nutanix kita kalau mau investasi pasti hitungannya untuk 3 tahun atau 5 benar tahun gitu ya. benar. Jadi langsung capex besar gitu ya. Iya. Nah, dengan Nutanix kita bisa start small Oh, ya. Minimum dengan 3 node gitu ya, sesuai yang dibutuhkan saja gitu ya untuk starting ya. Nah, nanti ke depannya kalau mau lakukan penambahan tinggal, tambah node aja. Jadi nggak harus merubah konfigurasi awal ya. Untuk penambahan node pun secara otomatis. oke. Jadi kita tidak perlu downtime, kita tidak perlu migrasi data, ya. Kita, experience-nya sama seperti di public cloud. Ya, penambahan Oh, akan, otomatis dan tidak perlu merekonfigurasi yang existing. berarti untuk dunia-dunia yang startup-startup cocok dong ya Cocok Nutanix? sekali. Ya, oke. Nah, selama di Nutanix ini, Om Petrus ada cerita menarik gak sih? Saat meng-handle Nutanix yang sudah berapa tahun Om Petrus di Nutanix, dunia Nutanix nih? Oke. Karena, Iya. sepertinya udah banyak pengalamannya ya gitu. Iya, benar benar. Memang, buat teman-teman yang udah menggunakan Nutanix akan sangat merasakan sekali support dari Nutanix gitu ya. Karena Mhm. support Nutanix itu, benar-benar 24/7 ya. Saya sering banyak membantu teman-teman customer kalau melakukan, troubleshooting gitu, itu nggak perlu repot lagi seperti dulu, harus panggil banyak, prinsipal ya, vendor Iya ya. benar. Nah, kita tinggal kontak Nutanix aja, Oh, open oke. case gitu langsung, nanti dalam waktu singkat itu akan langsung ada engineer yang, apa namanya, me-remote perangkatnya kemudian langsung di-troubleshooting di situ. Jadi kita nggak perlu lagi, melibatkan banyak orang gitu ya, perlu Mhm. banyak waktu ya untuk troubleshooting dari sisi, Nutanix-nya gitu ya. Itu paling. Jadi udah nggak Oh. perlu lagi kita, standby gitu ya, kemudian menunggu engineer dateng gitu, nggak perlu. Wah, cukup menarik ya sobat berkawan. Ternyata
dari Nutanix ini banyak sekali solusi yang bisa kita terapkan untuk kebutuhan di data center kita. Tidak hanya solusi untuk banking saja, tapi general industri juga bisa gitu ya. Dan cocok banget untuk perusahaan-perusahaan startup karena dia bisa scale out yang fleksibel ya Om Petrus ya. Betul. Ya, jadi kita bisa menerapkan solusi Nutanix ini untuk segala bidang dan sudah support hybrid cloud juga. Jadi satu platform ini bisa berbagai solusi. Oke, terima kasih atas waktunya Om Petrus. Sama-sama. Ya, misalnya Sobat Berkawan ada pertanyaan bisa dicek di kolom deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman kalian. Bye-bye, terima Bye-bye. kasih.